Hi, let's discuss about overthinking with me. Overthinking. Hai guys, pada video kali ini aku akan bahas tentang overthinking. Nah, beberapa subtopik yang bakal aku bahas pada materi kali ini yaitu mengenai 1. Pengertian overthinking. 2. Bahaya overthinking. 3. How to stop overthinking. 4. Penyebab overthinking. Dan yang terakhir nih, ciri-ciri orang yang overthinking. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita berkenalan atau teman-teman belum kenal siapa aku. Kenalkan, nama saya adalah Aziza Zahra. Aku berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas. Submateri yang pertama yaitu pengertian overthinking. Overthinking itu merupakan suatu kebiasaan yang tidak baik atau buruk, namun beberapa orang sulit banget nih membedakan yang mana yang pemikir, juga mana yang overthinking. Penting banget bagi teman-teman untuk mengetahui apa itu overthinking, supaya kita memiliki awareness terhadap diri kita sendiri atau lebih waspada nih, kita termasuk orang yang overthinking atau enggak sih. Overthinking adalah suatu sikap atau pikiran yang menggunakan terlalu banyak waktu dan juga tenaga yang merugikan diri sendiri dengan hasil nihil atau nol. Overthinking ini dapat berupa ruminasi atau bisa disebut juga sebagai kecenderungan untuk memikirkan suatu hal secara terus-menerus yang telah berlalu dan rasa khawatir. Subtopik yang kedua yaitu bahaya dari overthinking. Jadi teman-teman, overthinking ini ada baiknya juga ada buruknya. Nih, sekarang aku bakal bahas pada subtopik yang kedua ini mengenai buruk atau bahaya dari overthinking ini. 1. Merusak komponen otak. Kenapa? Karena ketika teman-teman overthinking, itu akan memicu stres. Dan dimana tuh hormon kortisol pada tubuh, tepatnya pada otak, itu merusak sel otak pada hipokampus. Jadi ketika teman-teman overthinking, kita tuh akan mengalami stres. Nah ketika mengalami stres, sel otak kita itu rusak pada hipokampus, sehingga teman-teman tuh jadi loading gitu. Dia asing lagi dengar kata, lo loading banget sih, anaknya lola banget gitu. Yang kedua tuh anaknya lola, terus lambat banget buat mengerti suatu hal. Masuk juga sih dalam lola tadi. Terus lanjut lagi, pelupa. Terus penyakit kepala juga. Kalau orang overthinking ini biasanya udah tingkat level tinggi, mereka bakal sering sakit kepala ketika memikirkan sesuatu yang berlebihan tersebut. Nah, yang kedua ada merusak kesehatan kulit. Ini benar-benar relate banget sama diri aku. Kenapa? Karena ketika kita overthinking ini, kita mengalami stres kan. Penyakit kulit yang sering banget timbul, itu mungkin teman-teman juga mungkin ada yang relate juga dengan diri teman-teman masing-masing, yaitu acne atau jerawat. Ada beberapa peserta kulit lainnya yaitu seperti psoriasis, dermatitis atopik, pruritus, alopecia areata, dan dermatitis seborrheic. Yang ketiga yaitu memengaruhi metabolisme tubuh. Hormon stres yang ada pada saat kita overthinking akan bekerja untuk melemahkan imun tubuh. Nah, di situ tuh karena imun tubuh kita lemah, kita jadi bermas-masan nggak sih? Nah, ini dalam keempat ini ada mengganggu sistem pencernaan. Efek stres itu tersebut akan menimbulkan atau mengganggu sistem pencernaan. Kenapa? Ketika teman-teman bermas-masan, imun tubuh lemah, jadi malas minum, malas makan, terus diundur-undur makannya, terus makan yang gak teratur, mengganggu pencernaan, atau teman-teman bisa mendapatkan penyakit asam lambung. Nauzubillah min dzalik banget, jangan sampai kita mendapatkan teman-teman. Nah, lanjut pada subtopik yang ketiga, yaitu how to stop overthinking. Yang pertama, cobalah untuk berpikiran terbuka. Ketika kita membuka pikiran, itu bisa mencari, di sana kita bisa memanfaatkan otak kita yang lapang tadi untuk mencari solusi dengan bersih dari permasalahan yang kita hadapi. Ya, permasalahan yang sedang kita hadapi ini, misalnya, teman-teman secara benar-benar ringkas saja, teman-teman bisa melihat ke bawah. Jadi kita bisa lebih bersyukur, buang jauh-jauh pikiran negatif, ganti dengan pikiran positif. Atau be always positive thinking. Selain dapat menemukan solusi, hal ini juga dapat membantu untuk melupakan pikiran-pikiran yang tidak penting tadi, teman-teman. Nah, yang kedua, lakukan sesuatu yang berbeda atau cari kefokusan atau cari kesibukan. Bisa teman-teman masuk atau join sebuah organisasi atau kepanitiaan, terus atau teman-teman bisa juga nih
Yang gampil aja, yang gampang aja nih. Teman-teman, yang gampang aja nih. Teman-teman bisa nonton film, berpetualang, terus memasak. Itu juga salah satu contoh kesibukan yang bisa teman-teman lakukan. Yang ketiga, ada tentang rasa takut. Tantang rasa takut. Rasa takut itu bisa menghambat keberhasilan seseorang. Itu pasti. Kenapa? Ketika kita merasa takut, kita jadi nggak mau melakukan hal yang ingin kita lakukan. Karena kita udah dibatasin duluan nih sama rasa takut. Mana tahu di balik hal yang kita lakukan, kita bisa menjadi pribadi atau person yang beda gitu. Jadi itu sebuah jadi kesia-siaan atau bakat yang terpendam. Bisa. Banyak banget tuh orang yang punya bakat tapi dengan rasa takut atau udah overthinking duluan. Jadinya bakat tersebut ya udah sia-sia aja gitu. Yang keempat, ubah ketakutan tadi itu menjadi sebuah antisipasi atau menjadi challenge atau tantangan. Kenapa? Ketika kalian misalnya takut nih sesuatu, ubah rasa takut itu menjadi sebuah tantangan atau challenge diri kalian sendiri. Misalnya, teman-teman nih, kita punya sosial media kan, which is itu adalah platform untuk diri kita sendiri, bagi diri sendiri. Itu adalah platform diri sendiri untuk memposting atau men-show up diri kalian masing-masing nih, diri teman-teman masing-masing. Challenge diri kalian untuk memposting itu. Terus sebelumnya itu udah di-plan dulu ya, mana situasi buruk yang bakal kalian terima dan situasi baik. Lebih pikirkan situasi yang baik-baiknya. Gitu. Jadi ubah ketakutan tersebut, overthinking tersebut menjadi sebuah challenge. Ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menghentikan overthinking. Itu dengan mengubah ketakutan tadi menjadi sebuah challenge atau antisipasi. Nah, lanjut. Subtopik yang keempat ada penyebab dari overthinking. Aku udah pernah mengikuti beberapa webinar tentang overthinking, juga sering banget dengerin podcast tentang overthinking, terus baca-baca tentang overthinking, dan aku juga ini juga overthinking person, aku termasuk dalam kelompok overthinking person. Aku merangkum ada dua penyebab utama dari seseorang overthinking. Yang pertama, merasa khawatir atau kecemasan yang tinggi. Yang kedua itu tingkatan stresnya juga tinggi. Ada pun penyebab lainnya yaitu merasa rendah diri atau meragukan diri sendiri. Ini relate banget bagi teman-teman mungkin yang merasa overthinking. Ini kan di sana tuh merasa diri kalian tuh benar-benar merasa bersalah terus ngapa-ngapain salah. Nah ini sebenarnya nggak bisa diterusin teman-teman. Kita harus love yourself first. Harus love diri kita sendiri, harus banget mencintai diri sendiri, itu pertama banget, itu penting banget untuk melawan rasa overthinking ini. Ini menurut aku ya, dan aku lagi mengaplikasikan ini dalam kehidupanku. Kalau ngaca sebut Masya Allah, gue cantik banget gitu. Terus ketika kita bisa keluar dengan fashion kita sendiri nih, senyaman kita, gitu. Nggak ngikutin model sekarang. Ya udah kita nggak mikirin orang lain mau mikirkan atau mau berkata apa. Ya udah ini gue gitu. Ini style gue. Aku lagi mengaplikasikan hal tersebut ke dalam pribadi kita. Pribadi diri aku sendiri sekarang. Mungkin teman-teman yang merasa overthinking bisa juga mengaplikasikan hal tersebut ke dalam kehidupan teman-teman. Pada dasarnya memang setiap orang nggak bisa banget gitu, nggak stres. Bahkan mungkin ketika kita stres, tapi kita nggak sadar, banyak banget orang kayak gitu. Mereka stres tapi mereka nggak sadar. Mereka overthinking, tapi mereka nggak sadar. Mereka nggak merasa kalau mereka lagi overthinking. Terus mungkin teman-teman nonton lagi bingung nih, gue overthinking person nggak ya? Teman gue akan termasuk orang yang gimana nih gitu. Nah, di subtopik yang kelima, aku bakal bahas ciri-ciri orang yang overthinking. Nah, di situ teman-teman bisa tahu, teman-teman tergolong overthinking person atau enggak sih? Apa-apa aja nih ciri-cirinya. Yang pertama, yang kedua nih berkaitan ya. Tidak dapat berhenti merasa khawatir dan sering khawatir terhadap hal-hal yang dapat dikendalikan. Ini benar banget. Jadi teman-teman merasa khawatir, cemas duluan, bakal belum terjadi. Mungkin ini merasa benar-benar relate banget nih bagi kehidupan kita sekarang. Belum terjadi tapi kita udah netting duluan, udah over duluan berpikirnya. Nah teman-teman itu bisa jadi tergolong dalam orang yang overthinking atau overthinking person. Yang ketiga, selalu mengingat kesalahan yang sudah lewat. Benar, kesalahan itu emang harus diingat. Tapi bukan untuk menjatuhkan diri teman-teman. Bukan untuk menjatuhkan diri kita. Tapi itu menjadi sebuah reason to change yourself. Yang keempat,
sering mengingat kembali momen memalukan berulang kali atau shit moment. Nah, ini mungkin banyak banget kita yang mungkin pernah pasti ada dalam kehidupan kita tuh momen memalukan. Yang ketika kita mengingat kembali, kita menjadi berpikir yang aneh-aneh. Itu wajar sebenarnya, tapi balik lagi guys. Kalau terlalu dipikirkan, itu berdampak buruk bagi kehidupan teman-teman. Yang kelima, terlalu banyak berandai-andai pada kejadian yang tidak pernah terjadi atau mungkin belum terjadi atau mungkin bakal itu impossible itu untuk terjadi. Atau dalam kata bahasa sekarangnya itu halu, ya nggak sih? Halu dalam bahasa anak-anak sekarangnya. Nah, jadi kalau yang sering halu nih, mungkin kan tuh termasuk atau bisa disebut overthinking person. Lanjut, mengalami kesulitan tidur setiap harinya. Ini benar-benar relate banget di diri aku. Kenapa? Aku merasa aku tuh sempat berada dalam masa-masa yang benar-benar overthinking person banget. Dan aku mengalami insomnia. Di mana tuh aku udah ready to sleep di jam 10 atau jam 9, tapi aku baru bisa micing mata atau baru bisa benar-benar tidur di jam 5 atau jam 6. Yang which is itu nggak baik banget buat kesehatan. Jam tidur tuh keganggu. Jadi ada mata panda. Nah, jadi mata panda, ini udah deh, insecure. Nah, itu tuh overthinking person, gak baik banget sebenarnya, bisa di insecure. Lanjut, yaitu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan makna tersembunyi balik perkataan-kata yang setelah terjadi. Terus sebelumnya tuh ada tidak mampu berhenti memikirkan perkataan lain. Ini benar-benar the main karakter banget nggak sih di overthinking person. Kenapa? Pasti teman-teman pernah memikirkan perkataan lain tuh banget banget sehingga kita mungkin jadi terpuruk, jadi stres, nangis, jadi bingung, jadi serba salah. Nih, jadi kita harus ngaca dulu teman-teman. Kita harus mulai dari sendiri dulu masing-masing. Kita nggak tahu orang di luar sana gimana. Jadi jaga mulut, jaga sikap, jaga ketikan. Terus lanjut, tidak menyukai orang lain yang mengatakan sesuatu atau bertindak dengan uh, cara orang bertindak itu kita tidak menyukai hal tersebut. Itu juga menyebabkan hak kita overthinking atau masuk ciri-ciri orang yang overthinking person. Yang terakhir, menghabiskan banyak waktu baik untuk memikirkan peristiwa di masa lalu atau di masa depan atau mengkhawatirkan masa depan. Aku nggak bilang di sini bahwa mengatur masa depan itu jelek. Mas baiknya, ketika kita thinking about future, itu bagus banget sebenarnya. Karena kita udah ada plan berarti untuk masa depan. Berarti kita udah ada persiapan deh gitu. Sebelumnya untuk masa depan kita gimana sih ke depannya. Tapi ketika kita memikirkannya dari bercabang-cabang, jadi dia benar-benar lebay memikirkannya atau overthinking, itu malah gak baik. Nah, jika teman mengalami hal-hal tersebut, teman-teman tergolong ke dalam orangnya atau tergolong dalam kelompok overthinking person. Nah, jadi teman-teman sekarang udah tahu kan, jadi gimana nih teman-teman? Teman-teman orang yang termasuk golongan kelompok non-overthinking person atau overthinking person. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar aja ya. Terus kesimpulannya, overthinking itu nggak baik. Di dalam Islam sebagai Muslim, mungkin teman-teman bisa pernah dengar bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu benar banget. Kayak sekarang nih, berpikiran tuh nggak boleh berlebihan gitu. Kata-kata over tuh harus banget hilang dari kehidupan kita. Begitu makan, minum, berpikir, segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Hapus kata-kata over tuh dalam hidup. Secukupnya aja itu udah benar-benar baik banget untuk kehidupan kita. Secukupnya. Oke guys, thank you for watching this video. Aku minta maaf banget kalau ada salah-salah kata. Aku berharap melalui video ini, teman-teman yang overthinking person maupun enggak, terus bersama-sama merangkul buat menghilangkan rasa overthinking ini. Mungkin di luar sana ada teman-teman kalian juga yang tergolong overthinking person yang kalian lihat. Kita bisa sama-sama membantu mereka untuk ngilangin rasa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.